Alhamdulillahilladzi fardana katsirin min ibadil mu'minin. Cek. Cek. Dua-duanya aja pegang. Dua-duanya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Allahumma shalli ala Nabil Hasimi Muhammadi wa ala alihi wasallim taslima. Kehadapan guru agung kita semua, Musabah Aus, Qaddasallahu sirrahul Fatihah. Ya, para wakil takid hadir, bil khusus Bapak Haji Imam Syarqawi biasa, Bapak Haji Anjas dan Pak Kiai Munawir, Profesor Pak Kiai Kamal, sama ya? Atau nggak usah pakai mic? Ganti. Ini jadi nak terbising pula ini. Boleh tak bising dulu ini? Ini ngaco dulu, kira-kira belagak dulu. Kalau untuk kiai tadi kalau ada jando-jando ada Palembang nih kan? Jangan juga kondo. Yang mana itulah kami orang Palembang nih belagak-belagak kalau. Saya jadi kilo. Kalau di Jakarta dipanggilnya KMJ. Apa Bun KMJ? Kayak Mahmud Johnson. Kalau di Lampung kemarin ziarah ke Tubagus Yahya, Tubagus Makhdum, jadi Tubagus Mahmud. Tadi malam. Kalau kemarin ke Habib, semua jadi Habib Mahmud. Pakai jas putih kan, Habib Mahmud. Semalam kita ke Pempek, Kampung Pempek, atau ini kata Keke Mas, di sini banyak orang Cina kata, jadi Sensen. Besok kata saya, besok saya jadi Sultan. Kata supir bis, coba tanya itu kenapa plat nomor polisi itu BG. Banyak gaya. Ya wong Palembang ya. Luar biasa. Kiai Imam tadi mestinya Kiai Imam terakhir ya. Ininya khidmat ilmiahnya banyak sekali mankobah yang beliau ceritakan. Tanggal Bahanom. Saya tahun 2000 ke Suryalaya. Dan yang mentalkin saya lewat Aang Cianjur. Jadi saya di Tangerang itu binaan Aang semua. Seperti itu ya. Bandung juga ya. Ya Bandung. Tangerang, Bandung, sebagian Jakarta, Abah Haus. Kalau bicara tentang siapa yang saya sukai wakil takid Abah Haus dulu, Abah Hanum dulu, Ajengan Jejen. Tapi ketika Abah Hanum wafat, nggak bisa dipaksain. Ternyata memang penerus Abah Hanum itu adalah Abah Haus. Alhamdulillah. Kalau di jadwal ziarah tinggal semenit lagi. Cukup semenit. Enggak. Jangan. 19 menit. Ntar main dulu ya. Nah, habis ini kita ke makam Ki Gede King Suro. Sobo King dulu. Nah, setelah itu baru ke makam Sabo King itu. Di situ ada Sabo King itu menurut sejarahnya itu sebelum ada Islam masuk itu sudah ada komplek gitu. Jadi zaman dulu zaman Hindu Buddha ya.
Tapi kemudian setelah Islam masuk, kerajaan Islam, kalau yang tadi nyeritainnya orang Cirebon, LC, yang nyeritain ini asli Palembang. Kasih pempek ya. Iya. Kakak sih tanya begitu. Kerajaan Palembang dengan Kesultanan Palembang beda itu. Masanya, kalau kerajaannya sama, masanya beda. Kalau kerajaan Palembang itu dari kerajaan Demak, Ki Gede Ing, ayahnya Ki Gede Ing Suro, Trenggono rajanya. Setelah Raden Patah wafat, berebut kekuasaan, 80 bangsawan keluarga besar dari Raden Patah, zuriatnya hijrah ke Palembang. Ki Gede Ing Lautan, Ing Suro Lautan ya, ayahnya. Kemudian mendirikan kerajaan Palembang bercorak Islam. Tahun berapa itu? Abad ke-16, 1500-an Masehi. Sudah lama ya, Bun? Nah, kemudian dari turun-temurun, kira-kira. Nah, di sini kan ada nih, dari Pangeran Sedo Ing Lautan, lalu Ki Gede Ing Suro Tuo. Karena Ki Gede Ing Suro ini yang pertama ini ya disebut Tuo itu yang tua. Karena ada lagi nih Ki Gede Ing Suro Mudo. Nah, setelah beliau itu 1546 sampai 1575. Kemudian Ki Mas Adipati terus ke bawah sampai ke Pangeran Seda Ing Kenaya. Itu ya, 1630 sampai 1642. Nah, makamnya ada di Sabokiking. Nanti di Cungkup yang ketiga tuh. 3 baris ya. Makamnya di situ. Nah, baru nanti kemudian masuk ke periode kesultanan dari Kiai Mas Hindi atau sebut Sultan Abdurrahman 1662 sampai 1706. Itu sudah masuk Kesultanan Palembang Darussalam. Kemudian Sultan Muhammad Ratu Mansur Joyo Ing Lago. Nah, nih, orang Palembang ten abelago be. Sultan Mahmud Badarudin I Jayo Wikromo 1727 sampai 1756. Kemudian Sultan Ahmad Najamuddin I dilanjutkan lagi oleh putra beliau Sultan Muhammad Bahauddin, dilanjutkan lagi Sultan Mahmud Badarudin II 1803 1821. Terus Sultan Husain Diauddin Sultan Ahmad Najamuddin II, adiknya Sultan Mahmud Badarudin II. Kemudian Sultan Ahmad Najamuddin III dan Sultan Ahmad Najamuddin IV, putra dari Sultan Najamuddin III tahun 1821 sampai 1823. Jelas ya? 1800-an. Nah, kalau kemarin Habib datang dari Yaman Hadramaut itu tahun 1800-an juga awal. Jadi sebelum Habib kemarin datang sudah ada kerajaan Islam atau Palembang Darussalam yang disebarkan oleh asalnya dari Demak. Raden Patah tahu kita ya silsilahnya sampai ke Sunan Gunung Jati terus sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi raja-raja Palembang itu silsilahnya itu sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, ini nanti kita akan ziarah ke itu, terus ke Ki Gede Ing Suro, terus nanti ke makam Ratu Bagus Kuning. Nah, Ratu Bagus Kuning ini istri dari Ratu Bagus Kuning ini, beliau ini juga tokoh ulama wanita penyebar agama Islam, muridnya Sunan Gunung Jati, muridnya Wali Songo, sejaman juga dengan itu ya, sejaman. Jadi
masuk juga dari Cirebon, masuk juga dari Banten, kemudian masuk juga dari Yaman, gitu ya, penyebaran agama Islam di Palembang. Jadi wajar kalau datuknya habaib, datuknya para habib itu ada di Palembang. Makanya kalau setiap tahun ada ziarah kubro, gitu ya. Nah tadi di makam Sabo Kikking, istri dari raja itu namanya itu Ratu Sinuhun. Nah Ratu Sinuhun itu beliaulah yang membuat atau menulis kitab Simbur Cahaya. Simbur Cahaya kalau orang dari Jakarta nggak tahu ya, kalau orang Palembang tahu nggak? Nggak tahu juga. Simbur Cahaya, kitab undang-undang hukum adat. Kalau dia maling, ini hukumannya. Kalau dia berzina, ini hukumannya. Kalau dia maling kebo, ini hukumannya. Nah, itu Simbur Cahaya. Sampai sekarang masih berlaku itu. Karena dalam hukum positif, hukum nasional masih mengadopsi hukum adat. Jadi kalau kita ada misalkan masalah dengan hukum, kalau nak dirundingkan dulu, kami nak selesaikan secara keluargaan, boleh. Itu namanya hukum adat. Nah beliau itu yang mengarang atau menulis kitab Simbur Cahaya di Palembang, gitu. Nah setelah ini kita ke makam Ratu Bagus Kuning. Beliau adalah ulama dari Jawa. Nah setelah dari itu kita ke Masjid Laksamana Cengho. Jadi Palembang itu campuran sebenarnya, dari Cina ada, dari Melayu ada, dari Jawa ada, bahkan dari Belanda ada. Itu ya. Jadi saya tuh kayak mirip-mirip Cina ada, mirip Belanda juga ada. Kalau saya ke puncak nih, ke vilanya beliau ini disebutnya Menir Johnson. Nah, itu Palembang memang campur-campur ya. Kalau gitu suku asli Palembang apa? Suku asli Palembang itu ada 8 kalau nggak salah ya. Ada Pasemah, ada yang milik Kiai ini, ada apa Semende. Paling banyak suku di Palembang itu, paling banyak bahasa. Ya, dari sini 5 kilo dari sini beda lagi bahasanya. Paling banyak ya di Palembang. Itulah suku di Palembang. Nah, suku saya itu nggak ada itu saya baca-baca di ini ya. Suku saya suku Haji. Kalau tahunya Pomring. Sungai Musi itu ada 9 anak sungai yang masuk ke Sungai Musi itu. Ada sungai dari Musi Rawas, ada sungai dari apa? Ya dari situ, kemudian ada dari Jambi, ada dari mana tuh? Dari Ogan, dari Komering. Nah, yang paling panjang setelah Sungai Musi Sumatera Selatan itu Sungai Komering. Setelah itu Sungai Ogan. Nah, masuk ke. Jadi orang dulu itu kalau datang ke khususnya di Palembang itu lewat laut. Cina itu berlayar lewat laut, belum ada darat, jalan tol belum ada. Kiai tadi bilang jalan tol belum ada. Lewat laut berdayar gitu, bermuara. Makanya dia mau naklukkan sini, ada benteng Kuta Besar. Semalam kami ke sana, habis makan pepes di Kampung Pepek, ke sana jalan kaki, kata Pak Wahyu. Kirain ada bentengnya, mana bentengnya? Cuma lihat yang dagang-dagang ya. Ada itu Pak Ji di situ benteng. Saya tanya ke Mas Lo, itu bentengnya. Kalau siang kan tadi buka ada meriamnya, ada meriam. Jadi dulu meriam itu nembak di Belanda. Nah, Belanda datang, masuk, naklukkan Palembang, tembaki dari benteng itu oleh sultan dulu kan. Makanya Bunda Haya semalam cepat-cepat balik, dia takut ketembak. Aduh ya. Dulu, nah saya ini dari hulu, kalau sini hilir. Jadi kalau dulu waktu kecil dulu, nak kemana? Milir dulu. Nah, berarti mau ke Palembang. Orang tua saya dulu kalau mau beli mesin jahit ke Palembang. Kalau mau beli motor ke Palembang. Jadi kayak dulu ya. Kalau sekarang di mana-mana sudah ada. Tangerang dulu kalau mau ke mall ke Jakarta. Dari tempat saya, dari Curug, dari Cikupa itu kalau mau beli sepatu ke Tangerang Kota. Kalau sekarang udah banyak di mana-mana kan, sehingga kalau ke Tangerang jauh amat ya.
Nah, kalau zaman dulu, zaman sekarang kita pikir nggak masuk akal. Tapi kalau zaman dulu, kalau mau beli apa-apa milir kemana? Ke Palembang. Nah, jadi di hulu. Sungai Komering masuk ini diselusuri terus ke atasnya terus masuk ke suku saya itu kampung saya. Nah di situ nanti ada makam Puyang namanya. Puyang ya. Dia itu banyakkan makam itu di atas bukit, di bawahnya kali. Sungai yang anak Sungai Musi. Tuh. Jadi zaman dulu tuh berlayar tuh. Nanti dia berhenti di situ menyebarkan ajarannya sehingga dimakamkan di atas bukit. Nah, ujungnya lagi Selabung masuk dari Komering, Selabung, ujungnya ke Danau Ranau. Nah, Danau Ranau itulah tempat saya sekarang, tempat keluarga saya. Jadi hulunya Sungai Musi ini Danau Ranau. Kalau dari Sungai Komering, kalau dari Sungai Ogan, hulunya ke Ogan. Ya, ada Ogan, ada Semende, ada Komering. Banyak ya suku-suku di Palembang itu. Nah, kakek saya waktu saya masih kecil ya, kira-kira umur 4 tahun, kakek saya meninggal dunia. Saya sama sepupu saya pegangin jempolnya beliau, jempol kaki, sudah terbujur ya, saya ingatnya begitu. Nah, belakangan saya tahu kalau kakek saya itu dari paman saya udah almarhum kemarin di Palembang sini tinggalnya. Kalau kakek saya itu meninggalkan kitabnya Fathul Arifin. Ya, kitabnya Syekh Ahmad Khatib Sambas, Ibnu Abdul Ghaffar. Tuh. Jadi ternyata kakek saya itu pengamal Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Tuh, kakek saya. Jadi kita ini sebenarnya kalau diselusurin maka mungkin diputus di orang tua kita, tapi kakek kita karena doa itu ya, doa tawasul itu sampai ke cucu-cucu sampai ke cucu-cucu. Nah, jadi nurun ke kita. Jadi kita ini sebenarnya bekas jejak dari orang-orang tua, betul bekas kan kita ini. Nah, guru dari kakek saya itu gurunya Syekh Marogan. Sudah dengar Syekh Marogan? Syekh Muara Ogan, Kiai Marogan kalau orang sini ya. Ada masjid Kiai Marogan. Saya belum pernah ke sono. Maka yang paling saya pengen ketika ziarah ini, pengen ke situ saya. Karena ada nyambung ke leluhur saya. Nah, beliau itu thariqahnya 2. 1 Samaniyah, 2 Qadiriyah Naqsabandiyah. Gitu. Makanya kalau di Palembang tuh kalau di kampung saya sering tuh, ya Saman. Sering dengar itu. Ya Saman. Itu maksudnya kalau menyebut Syekh Saman, nah, itu tadi mendapatkan keberkahan. Tuh. Jadi Syekh Marogan, nah beliau itu adalah ulama saudagar. Jadi dia tukang kayu. Pinggir Sungai Musi. Zaman Belanda, sudah zaman Belanda. Menyebarkan naik perahu. Kalau menyebarkan Islam itu naik perahu ke hulu itu, naik perahu. Nah, itu yang wiritannya itu la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Nah, itu dari Syekh Marogan tuh. Jadi sambil gayung perahu, itu murid-muridnya membacakan itu. Nah, itu Syekh Marogan. Tadi kata Kiai Munawir tadi, hati-hati ya. Hati-hati sama wali, hati-hati sama sufi. Jangan sembarangan ngomong. Karomahnya Habib Akil bin Yahya yang kemarin kita ziarahi, yang sejak ditawasulkan itu seperti di atas ayunan. Nah, tadi ya, kemarin itu. Sepanjang itu saya seperti di ayun-ayun begini nih. Jadi udah jikirnya tuh ke kanan kiri nggak keluar karena di ayun-ayun. Saya Akil bin Yahya. Itu karomahnya ketika di Sungai Musi, pinggir Sungai Musi, ada perahu lewat. Dulu kan naik perahu, saya ceritain kemarinnya dari lanting, dari kayu-kayu itu apa?
bambu-bambu dari hulu dihilirkan ke Sungai Musi berhari-hari, berminggu-minggu. Dulu rakit. Sekarang nggak ada lagi, sungainya sudah dangkal karena dibendung. Dulu dalam. Nah, lewat perahu bawa gula merah. Masuk itu ya. Apa? Gula aren. Nah, kata Habib Akil, saya pengen nyicipin gula. Boleh dah aku bagi dulu. Ini bukan gula, ini cuma kayu merah. Nah, rupanya itu jadi benar-benar jadi kayu merah. Tadi itu. Terus karomahnya Syekh Morogan. Nah, ketika beliau berceramah didengar sama antek-anteknya Belanda. Ditanya, kalau Allah mengendaki, apapun jadi, kun fayakun. Kata si yang mata-mata ini, ditanya sama murid, kira-kira apa? Setiap ada air, ada ikan, ya kan? Nah, kata si mata-mata, coba kalau air kelapa ada ikan nggak? Kata Syekh Morogan, insya Allah kalau Allah menghendaki. Diambil pohon kelapa itu, dibelah, ada ikan seluang. Nah, itu karomah, gitu ya. Karomah. Kemarin mana ya? Kemarin apa saya? Itulah karomah. Hati-hati dengan wali. Jadi kita nanti harus beradab ya. Ketika kita seperti kayak bilang kemarin, seperti kita berkunjung kepada orang yang masih hidup. Gitu ya. Jadi nanti sebenarnya mereka sudah tahu kita akan berkunjung. Alhamdulillah. Di 2 menit lagi di makam Kubah Duku, ya. Ini saya dengar nggak tahu. Yang Kiai Anjas belum pernah ke situ ya. Sudah kemarin. Tapi waktu survei belum. Dikunci, dibuka buat kita. Rombongan apa? Terus kita harusnya ke Habib Akil, tapi sampai ke makam Kambang Koci. Ya, diarahin ke situ. Isinya 20 orang. Bisanya 20 orang dibuka semua, penuh. Bisa masuk semua. Dan kita bisa mengambil pelajaran. Setiap yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, harus mengambil pelajaran. Ulul albab. Ya, ulul albab orang berzikir harus berpikir. Lalu dia merenungkan. Tuh. Jadi kita nih jalan-jalan umroh, haji. Tadi pagi saya sampaikan kita jadi haji mabrur. Tapi jangan cuma begitu ngambil pelajaran. Banyak di makam-makam itu ada yang begini, ada yang begini. Di makam Habib Akil bin Yahya kita pulang nggak ketemu tuh yang tuan rumahnya, tinggal gitu aja. Nah, kita juga kemarin ada di Niton, kemudian kita dijamu sama Kates, sama Pepaya. Ya setiap datang itu kita itu dijamu sama yang punyanya, yang punya gubah. Nah, di Gubah Duku setelah kita ziarah, kita tawasul, Kiai Terwahi bisik-bisik ke saya, kalau seluruh penghuni makam di situ minta ditalkin zikir. Ditalkin zikir di situ, singkat aja Kiai, singkat. Kata Bu Dwi, gempa katanya. Ya Bu Dwi, itu orangnya. Sama istri saya bilang gempa gitu. Menyampaikan amanah dari Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masul Mursyid Thariqah Qadiriyah Naksabandia Pondok Pesantren Surya Yasin Al-Asa PPKN silsilah ke-38. Itu sudah habis waktunya. Sudah habis ya. Cukup, jadi itu sedikit oleh-oleh campur aduk tapi gado-gado. Sekarang udah ditutup sama kayak Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Semoga Allah berkahi semuanya semuanya dengan berkah karomahul agung kita putus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul pada Rasulullah Sirah Al-Fatihah. Ya kan na'budu wa iyyaka nasta'in. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.